Dunia maya kembali dihebohkan oleh patongan video lama yang menyeret nama Melanie Ricardo dan keluarga Sarwenda. Video tersebut sebenarnya bukan rekaman baru. Cuplikan itu berasal dari konten house tour saat Melanie berkunjung ke rumah Sarwenda dan melihat-lihat isi kulkas. Di tengah suasana santai, perhatian Melanie tertuju pada stok daging steak berkualitas yang tersimpan di dalam kulkas. Melanie pun penasaran dan menanyakan daging tersebut sebenarnya disiapkan untuk siapa. Sarwenda kemudian menjelaskan bahwa daging itu bukan hanya untuk Giorgio Antonio, tetapi juga biasa disantap oleh anak-anaknya, termasuk Thalia dan Bertrand Peto alias Onyo. Namun, sebuah celetukan Melanie kemudian menjadi sorotan. Dengan nada bercanda, Melanie menyarankan agar Onyo yang sudah beranjak dewasa makan di luar saja, daripada ikut menghabiskan stok daging steak yang ada di rumah. Saat video itu dibuat, ucapan tersebut tampaknya hanya menjadi bagian dari candaan dalam suasana room tour. Tetapi ketika potongan videonya kembali diunggah dan menyebar di media sosial, situasinya berubah. Terlebih lagi, video tersebut kembali muncul di tengah ramainya pemberitaan mengenai rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sebagian netizen kemudian melihat celetukan Melanie dari sudut pandang yang berbeda. Ada yang menilai perkataan tersebut terdengar kurang sensitif dan seolah-olah menyisihkan Onyo dari keluarga. Reaksi pun bermunculan. Melanie Ricardo ikut menjadi sasaran kritik warganet, bahkan namanya kembali ramai diperbincangkan hanya gara-gara sebuah candaan dalam video lama. Padahal konteks awal video tersebut adalah suasana santai dan penuh humor. Inilah yang sering terjadi di media sosial. Sebuah potongan video lama bisa kembali viral, lalu mendapatkan makna berbeda ketika ditonton dalam situasi yang sudah berubah. Lantas, apakah celetukan Melanie memang dianggap keterlaluan? Atau sebenarnya ini hanya candaan lama yang menjadi salah tafsir setelah kembali muncul di tengah panasnya perhatian publik terhadap keluarga Ruben Onsu dan Sarwenda? Wenda terutama ke dapurnya, tapi selalu impress sama dapurnya yang cantik. Dia masak sendiri. Kalau ini frozen food. Oh, I see. Thalia, Onyo juga suka. Onyo juga suka. Onyo suruh makan di luar aja lah sekarang. Janganlah. Tetap masih juga? Iya, masakan beda. Kamu masih masakin juga? Masakin. Wah, udah ABG masih Jadi masakin juga. Netizen masih dengan berita 11 tahun menderita. Cenah si selang. Beredar lagi video ini, dicari lagi sama netizen. Coba kita lihat dulu. Semuanya gila ya, dari atas sampai bawah semuanya lengkap guys. Iya. Wow. Makanan buat Papio mana? Katanya kamu suka bikin steak, suka bikin daging-dagingan. Itu daging steak. Mana? Guys. Enggak, Cici Thalia juga suka. Iya, ini jadi Cici Thalia, Onyo juga suka. Onyo juga suka. Onyo suruh makan di luar aja lah sekarang. Janganlah. Gede. Janganlah. Tetap masih juga? Iya, masakan beda. Kamu masih masakin juga? Masakin. Wah, udah ABG masih Jadi masakin juga. Udah satu-satu Pak. Tuh. Itu kalau dia sekali makan berapa tuh steaknya? Kayaknya nggak mungkin satu deh dia. Dua kan? Aduh, rugi bandar lah kita lama-lama ini. Aduh. Ini makanannya apa, Wenda dong? Ini kulkas, jadi kulkasnya tuh bagi. Gue bingung deh, bentuk kulkasnya orang kaya, kita bingung mana bukanya, say. Itu coba. Oke. Enggak, ini buat buah khusus. Ya Allah, tetep ya, Wen. Astaga. Dari dulu sampai sekarang buahnya penuh, guys. Karena anak-anak suka buah dan harus makan buah kan. Yes. Jadi ini khusus Buah. untuk buah. Iya. Ya. Tuh, Lanjut. selang. Cemilan sayur-sayuran aku yang gak jelas deh pokoknya makanan-makanan. Jadi wanginya tuh Kau bilang pula kau menderita. Terus nanti ada yang bilang tuh, junjungannya. ya. Emang menderita itu tentang duit aja, tentang ini katanya. Ya intinya lihat tuh, kau lihat tuh, dia aja beli ternyata si Papio CEO makan steak juga loh di situ. Tuh dari nafkah 200 JP-nya si RO tuh. Terus si ini hostnya ini lantam juga ya, nyuruh si Onyo makan di luar. Gila kok. Itu kan rumahnya juga. Dasar. Dari atas sampai bawah semuanya lengkap, guys. Iya. Wow. Makanan buat Papio mana? Suka bikin steak, suka bikin daging-dagingan. Mana? Guys. Cici Thalia juga suka. Iya, ini jadi Cici Thalia, Onyo juga suka. Onyo juga suka. Onyo suruh makan di luar aja lah sekarang. Janganlah. Gede. Janganlah. Tetap masih juga? Iya, masakan beda. Kamu masih masakin juga? Masakin. Wah, udah ABG masih Jadi masakin juga.
Udah satu-satu Pak. Oh. Itu kalau Jill sekali makan berapa tuh steaknya? Kayaknya nggak mungkin satu ya jadi dua kan? Aduh rugi bandar lah kita lama-lama ini. Aduh. Mulai kompor nih Miss M, udah cukup kau turut andilnya ya berkecimpungnya masalah tentang shomblang shomblangi, nggak usah ikut-ikutan. Nah, dirimu masalah shomblang shomblangin udah bikin jadi berantakan semuanya, ya kan? Walaupun video lama, jangan-jangan Mr. Onyo sampai lompat ke rumah bapaknya lagi gara-gara dirimu juga ada makan. Ngatur-ngatur ya, komporin untuk siapa yang boleh berada di keluarga. Dia kasih bumbal golok, katanya nyambung ngomongin steak, daging, kenapa sih Onyo udah gede suruh makan di luar? Kelihatan gak sukanya. Ya kan, kalau misalnya untuk Mr. Komisaris, CEO Saranheho Pujaan Hati Kota Saranjana, sekali makan daging steak bisa sampai 2. Taruh harga daging, yang kita standar steak aja lah pukul rata, 50-60 ribuan lah. Kali 2 sekali makan udah cepet lebih, kali 3. Apakah nanti untuk makanan si Pujaan Hati, Raja Kelantan, apakah ada di audit sebentar? Pengeluaran untuk daging. Aduh, panas banget. Panas kayak mulutnya Melanie Ricardo. Melanie Ricardo, mulut lu bisa nggak sih agak lu rem gitu? Ingat lu punya anak perempuan. Anak lu perempuan. Ya. Kalau untuk orang Islam, tabur tuai itu ada. Ingat anak lu perempuan. Anak lu perempuan Melanie Ricardo. Nggak usah lu julid-julid sekarang ya. Udah lu menghancurkan rumah tangga Ruben ya. Lu jodoh-jodohin bininya si Ruben, mantan bini si Ruben, Sarwenda sama jantan. Pilihan lo, itu pilihan lo tuh ya. Kita lihat nanti ke depannya ya, gimana hasil nanti pilihan lu tuh ya. Rumah tangga lu juga dulu hampir hancur kok ya. Lu kan banting tulang buat rumah tangga. Laki lu kan gembel, bule gembel laki lu ya. Dasar ya rica-rica ya, korek-korek nyindir-nyindir. Apa maksud kau? Bahwa si Onyo itu harus makan di luar. Mana dagingnya si Papi Cerat? Si Makanda itu mana? Saudara, iya ada kok, di sini ada dagingnya. Tapi juga anak-anak gue saya makan. Oh ya, yang punya Onyo? Ya nggak usah lah, dia keluar aja. Apa maksud kau? Nimbrung-nimbrung ya. Ini meskipun video lama, tahun lalu, kau nimbrung, cari keviralan ya. Karena si Papi Cerat Makondo sama saudara yang lagi viral dengan adegan mesum-mesum lo nimbrung. Gak bermutu banget ya podcaster kayak gini. Cari sensasi murahan ya. Katanya bertuhan. Dikit-dikit ngomong Tuhan, hantu kayaknya kah? Loh, bagus ya liftnya ya. Gila kulkasnya ya. Rumahnya keren. KB ya? Gue paling jijik tuh. Review-review rumah orang-orang kaya ngapain? Malu. Di atas langit, masa ada langit, say. Coba. Bolkia, Raja Arab. Melebihi kita semua. Lo ngapain lo? Ini ada kulkas. Gitu, kapi cicilan. Bertuhan, katanya juga menikah sama orang bule. Tetep aja ya, otaknya katrok ya, gak maju ya. Orang bule tuh elegan, berkelas. Mana ada podcaster korek-korek gini, nyindir-nyindir pula masalah pribadi, masalah Onyo. Itu kan sensitif sekali. Bilang aja sekali anak pungut. Kalian, sangat tidak bertanggung jawab ya si rica-rica ini ya. Memang mereka dua ini 11-12 nih. Narasumber yang punya rumah, tentu yang punya rumah kan onsen. Juga si rica-rica ini 11-12, satu frekuensi, katra. Malunya sekarang lo tahu kan bahwa isi kulkasnya itu diisi sama onsen ratusan juta, 200 juta sebulan. Jadi ini bukan hasil karya si Saweran, tapi yang makan daging itu adalah Sermokondo, si Papi Cerat itu yang kamu pengen nempeng kan, viral kan. Dan si Papi Cerat itu makan steak wagyu itu yang mehong, mungkin supaya ototnya makin jadi. Biar ketika dia habis live sama Saweran, dia bisa open BO sama Gadun. Itu berita beredar di luar saya. Ya, jadi lo telah menginterview orang bermasalah. Karena kita punya tujuan jahat. Kita pengen nebeng isu. Pengen cari sensasi murahan. Tidak mendidik. Makanya kau kena blunder. Jangan kira bahwa netizen sudah bodoh.
Nah, akan semakin bodoh. Tidak. Beruntung kami datang influencer memberikan pencerahan. Dan kalian meskipun tenar dengan podcast-podcast atas penderitaan orang lain, kami datang mencelikan mata mereka. Mereka tidak akan terpengaruh. Oh, dia artis. Artis apa? Artis gibah yang tidak bermutu. Coba, siapa yang kau undang ke podcast-podcast itu? Seperti si Garmek. Senasib ya? Yang kawin sama bule ya? Biasanya, bule itu nggak mau diekspos hidupnya. Bule yang berkelas ya, tapi mungkin itu bule gembel ya. Jadi dia tuh mau sama si Garmek, ya mungkin cari hidup juga dari si Garmek. Expose hidupnya sampai jeroan-jeroannya ditampilkan begitu. Nggak mungkin dia menikmati. Dia terpaksa, say. Jadi mungkin senasib ya, ada bule nebeng di rumah kita. Urus aja itu. Yang tidak pantas. Orang bule itu nggak mau nebeng hidup kalau bule benar. Itu bule KW. Ya, nggak ada bule mau nebeng hidup. Apalagi sama orang lokal. Nggak ada. Biasanya terbalik. Cewek yang nebeng sama bule. Dan ketika cewek nebeng sama bule, pikirannya jadi Eropa banget. Bukan kampungan dan katro. Nyindir-nyindir. Mana sih dagingnya si Onyo? Makan di luar aja dong. Kan udah dewasa. Apa hubungannya kau? Kau aja di luar. Kau aja pulang kampung sana. Ke Balige. Ya. Ternak itu. Ayam tiren mati kemarin. Atau baren. Babi mati kemarin. Paham? Bertobatlah. Pulanglah mungkin ke kampungmu. Buka aja warung rica-rica. Oke. Sumpah ya, mulut si M itu bener-bener jahat loh. Pantesan si RO nggak suka sama nih orang. Kalian pasti udah nonton videonya ya. Itu video lama kayaknya, cuman lagi viral banget nih. Lagi FYP banget. Jadi gini, si M main ke rumah si S. M ini bertanya ke S, emang si O masih dimasakin juga? Kan udah gede, suruh makan di luar aja. Terus si S jawab, iya masih dimasakin. Wow, udah ABG kok masih dimasakin juga? Nggak ada sejarahnya anak udah ABG, udah gede, atau udah tua bangkotan nggak boleh dimasakin sama emaknya. Nggak ada sejarah. Gue yang udah tua bangkotan gini, umur 34 tahun aja masih dimasakin emak gue. Itu yang gue cari, itu yang gue mau. Gue seneng banget emak gue masih bisa masakin gue. Gue masih bisa merasakan masakan emak gue. Orang tua, apalagi emak gue, seneng banget. Anaknya udah segede ini masih bisa merasakan masakan emaknya. Tolonglah, mulut lu jahat banget M, sumpah. Mulut lu jahat.